Kita lanjutkan lagi untuk video Laravel Excel kita. Jadi di sini saya menambahkan filter ya. Saya ada baca-baca di Stack Overflow ini solusi supaya ketika null dia tidak diproses. Oke, jadi kita tambahkan jika array filternya itu ternyata ada yang null, maka langsung kita return saja. Ya, tidak perlu kita buat data siswanya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan validasi ya. Jadi sebelum disimpan itu kita bisa ada namanya row validation nih. Oke, nah di sini kita tambahkan dulu trait-nya namanya with validation. Oke, pastikan ini terimpor. Kemudian kita harus melakukan override method rule ya. Kita harus function, kita buat di bawah ini, berarti kita tambah function rule, huruf kecil ya, rules, kemudian kembaliannya adalah array ya, array. Oke, ini return seperti biasa gini aja. Oke, nah di sini kita bisa buat pertama, sebentar, kita bisa validasi berdasarkan nomor ini ya, 1, 2, 3, atau berdasarkan name ini kalau saya tidak salah ya. Saya pernah cobanya sih yang ini ya. Jadi gampangnya gini, pertama 1, 2, 3, 4, 5 maksudnya adalah kolom 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak boleh kosong. Kalau kita buka Excelnya, kalau ada yang kosong di salah satu Excelnya, misalnya ini kosong NISN-nya, maka nanti dia tidak bisa terupload datanya ya. Kita coba nih, saya buat validasi. Oke, kelebihan 1 ya, ini kan require semua nih. Nah, kita coba upload datanya, seharusnya dia tidak bisa tersimpan. Oke, template siswa. Oke, saya klik, harusnya nih, there was an error on row 41, wajib diisi ya. Nanti ini bisa kita perbaiki ya, pesan errornya bisa kita custom. Tapi maksud saya tadi ya, ini cara membuat rule-nya. Jadi kita tidak perlu buat rule lagi di sini harusnya. Kemudian misalnya kita mau nambahkan NISN itu berapa? NISN itu 1. Ini misalnya kita tambahkan unique. Oh, tidak mau dia, harusnya dia otomatis unik. Nah, ini unik maksudnya tidak boleh sama. Lalu biaya ID itu di 4 ya, di 5, sorry, biaya ID itu di 5. Kalau ini dia eksis. Oke, ini siswas nama tabelnya, ini biayas. Oke, jadi maksudnya adalah dia harus ada, ID itu harus ada. Jadi misalnya gini, si operator tipe nih, dia tipe ini dibuatnya misalnya 6, padahal tidak ada biaya ID yang ID-nya 6. Pada saat dia upload nanti harusnya muncul errornya. Oke, di sini kita klik upload, harusnya dia muncul errornya. Oke, sekarang kita custom errornya. Kita lihat di sini ada validation with heading row, ini custom validation message ya. Nah, ini tinggal kita copy saja custom validation message-nya, kita pastikan di sini. Oke, simpan. Misalnya 1 in, validation in maksudnya. Kalau kita kan tidak ada in. Kalau kita tuh adanya bintang enggak sih? Coba bintang. Custom message atribut data ini wajib diisi ya. Saya coba dulu ya, bintang nih saya pikir semuanya bintang require. Coba bintang titik require. Tadi kan kita ada 01 nih, saya coba dulu ya. Ini saya belum pernah, biasanya saya validasinya tuh manual. Nah, ternyata ada validasi langsung di dokumentasinya. Oke, nah ini nih 41 wajib diisi. Oh tidak nih, ini belum bisa nih, belum jalan. Masa sih harus dibuat satu-satu gini? Saya contohkan misalnya 5 require, 5 exist. Oke, data biaya ID tidak
ditemukan di data biaya. Oke. Tadi nih yang ID-nya kita buat 6 itu ya. Saya coba custom message-nya dulu. Oke, kita coba klik. Nah, ini data 5 tidak ditemukan di data biaya. Data 5 ini coba lah kita ganti ini pakai biaya ID. Mau enggak dia ya? Kalau kemarin saya lihat dokumentasinya mau. Kalau data 5 itu kan orang nggak ngerti. Oke, kita coba. Oke, row 2 biaya ID wajib diisi. Oke, jadi bisa seperti ini rupanya dia. Kalau ini kan berarti bisa kita ganti biar lebih readable lah, bisa dibaca orang ya. NISN, nama kelas angkatan. Oke, errornya juga sama dong. Errornya ini pertama itu kita buat dulu NISN. NISN itu unique, bintangnya tidak perlu. NISN titik unique. Oke, berarti data NISN harus unik. Oke, kemudian NISN require harus tidak boleh kosong ya. Data NISN tidak boleh kosong. Ini manual nih, kita buatnya satu-satu. Kemudian yang itu kelas, lalu angkatan juga require, lalu biaya ID. Nah, ini biaya underscore ID titik eksis ya. Oke, nanti silakan ditambah sendiri lah untuk validasinya. Jadi kita bisa menggunakan thread validasi itu dengan mudah ya harusnya. Kayak ini nih, muncul semua kan. Data kelas tidak boleh kosong, nama wajib diisi, seperti itu. Oke, ini kalau kita pakai custom validation, dan di sini kita menggunakan model. Ini lebih mudah. Kita bisa custom message sendiri sebenarnya. Kalau kita mau, mungkin nanti akan saya buatkan di video lain. Kalau yang pernah saya buat itu biar lebih errornya lebih mudah terbaca itu nanti dia gini. Misalnya siswa dengan nama Budi itu NISN-nya sama, ada yang sama. Nah, jadi kan kalau itu kan orang mudah baca tuh. Kalau ini kan dia cuma bilang data NISN tidak boleh kosong. Nanti kalau diceknya di data di Excel, ternyata di Excelnya banyak sekali kan bingung juga orang. Ya, nah, mungkin nanti di video berikutnya kita akan coba buat validasi manual. Ya, kalau ini validasi otomatis dari package-nya sendiri. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.